Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Diaji dengan nomor presensi 5 dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem koloid. Yang pertama yaitu pengertian koloid, larutan, dan suspensi. Koloid adalah suatu campuran homogen antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi tersebar merata dalam zat lain atau medium pendispersi. Koloid ini merupakan sistem dispersi yang terletak di antara suspensi dan larutan. Contoh koloid seperti sabun, jeli, selai, mentega, debu, asap, dan kabut. Larutan adalah sistem dispersi yang ukuran partikelnya sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel dispersi dan pendispersi. Larutan bersifat kontinu dan merupakan sistem satu fase atau homogen. Contoh larutan yaitu larutan garam, larutan cuka, air laut bersih, dan udara bersih. Yang ketiga ada suspensi. Suspensi adalah sistem dispersi dengan ukuran partikel relatif besar tersebar merata dalam medium pendispersinya. Suspensi bersifat heterogen dan tidak kontinu, sehingga merupakan sistem dua fase. Contoh suspensi seperti campuran kopi dengan air, campuran pasir dengan air. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Apabila larutan, bentuk campuran homogen. Koloid tampak homogen tetapi dengan mikroskop ultra tampak heterogen, sedangkan suspensi heterogen. Larutan bersifat jernih, apabila koloid tidak jernih, sedangkan suspensi tidak jernih. Larutan satu fase, koloid dua fase, sedangkan suspensi dua fase. Larutan tidak dapat disaring. Apabila koloid dapat disaring dengan penyaring ultra, sedangkan suspensi dapat disaring dengan kertas saring biasa. Larutan stabil atau tidak memisah. Koloid umumnya stabil, sedangkan suspensi tidak stabil. Larutan diameter partikelnya kurang dari 10⁻⁷ cm. Koloid diameter partikelnya 10⁻⁷ sampai 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵ cm. Sedangkan suspensi diameter partikelnya lebih dari 10⁻⁵ cm. Larutan bersifat dispersi molekuler, sedangkan koloid bersifat dispersi padatan dan suspensi bersifat dispersi padatan. Jenis-jenis sistem koloid. Yang pertama ada aerosol. Sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut aerosol. Jika zat yang terdispersi berupa zat padat, maka disebut aerosol padat. Contoh aerosol padat adalah debu dan asap rokok. Jika yang terdispersi berupa zat cair, maka disebut aerosol cair. Contoh aerosol cair yaitu awan dan kabut. Yang kedua, sol. Koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair disebut sol. Koloid jenis sol banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam industri. Contoh sol yaitu air sungai.
atau sol dari lempung dalam air, sol sabun, sol detergen, sol kanji, tinta tulis, dan cat. Ketiga, emulsi. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain disebut emulsi. Syarat terjadinya emulsi ini adalah dua jenis zat cair itu tidak saling melarutkan. Emulsi dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu emulsi minyak dalam air dan emulsi air dalam minyak. Dalam hal ini, minyak diartikan sebagai semua zat cair yang tidak bercampur dengan air. Contoh emulsi minyak dalam air yaitu santan, susu, kosmetik pembersih wajah atau milk cleanser, dan latex. Sedangkan contoh emulsi air dalam minyak yaitu mentega, mayones, minyak bumi, dan minyak ikan. Emulsi terbentuk karena pengaruh suatu pengemulsi atau emulgator. Contohnya adalah sabun yang dapat mengemulsikan minyak ke dalam air. Jika campuran minyak dengan air dikocok, maka akan diperoleh suatu campuran yang segera memisah jika didiamkan. Akan tetapi, jika sebelum dikocok ditambahkan sabun atau deterjen, maka diperoleh campuran yang stabil, disebut emulsi. Yang keempat, buih. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih. Seperti halnya dengan emulsi, untuk menstabilkan buih diperlukan zat pembuluh, misalnya sabun, deterjen, dan protein. Buih dapat dibuat dengan mengalirkan suatu gas ke dalam zat cair yang mengandung pembuih. Buih digunakan dalam berbagai proses, misalnya buih sabun pada pengolahan biji logam dan pada alat pemadam kebakaran. Yang kelima, gel. Koloid yang setengah kaku atau antara padat dan cair disebut gel. Contohnya agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Gel dapat berbentuk dari suatu sol yang zat terdispersinya mengadsorpsi medium pendispersinya, sehingga terjadi koloid yang agak padat. Sekian dari saya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.